Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrul Sidki Araniri. Di sini saya menerangkan tentang energi surya fotovoltaik atau PLTS. Ya, pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik atau PLTS PV. Efek fotovoltaik pertama kali ditemukan pada tahun 1839 oleh seorang ahli fisika asal Prancis bernama Alexandre Becquerel, dan dalam perkembangannya pada tahun 1941 seorang peneliti bernama Russell Ohl mengemukakan bahwa dengan adanya bahan semikonduktor seperti silikon pada panel surya, maka dapat menimbulkan energi listrik jika silikon tersebut berkontak langsung dengan cahaya matahari. Lalu pada tahun 1954 dikembangkan lagi oleh Daryl Chapin, Calvin S. Fuller, dan Gerald Pearson dari Bell Laboratories menciptakan produk panel surya yang dianggap sebagai perangkat praktis pertama yang dapat mengubah energi matahari menjadi listrik. Kata fotovoltaik itu sendiri merupakan gabungan dari dua istilah, foto yang artinya cahaya dan voltaik yang artinya tegangan listrik. Ada juga yang berpendapat kalau voltaik itu diambil dari nama seorang ilmuwan Itali, penemu listrik Itali bernama Alessandro Volta. Iya, untuk potensi energi matahari di Indonesia itu sangatlah besar, yakni dengan radiasi harian rata-rata sekitar 4,8 kWh per meter persegi atau setara dengan 112.000 gigawatt peak dengan rata-rata suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Itu sangat bagus untuk kemampuan optimal fotovoltaik yang pada kisaran 25 sampai 26 derajat Celcius. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan roadmap pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga 2025 adalah sebesar 0,87 gigawatt atau sekitar 50 megawatt per tahunnya. Ya, hingga saat ini terdapat sekitar 24 PLTS di Indonesia. Di antaranya, ini beberapa di antaranya saja sebagai contoh. PLTS Cirata di Purwakarta berkapasitas 1 MW, dan PLTS Likupang di Minahasa Utara, Sulawesi Utara berkapasitas 21 UNW, PLTS Gili Meno di Lombok, NTB berkapasitas 60 kW peak, PLTS Gili Air di daerah Lombok, NTB juga 160 kWp, PLTS Puah di Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 5 MW, lalu PLTS Kelangtarahalubu di Serang Barat Berat, Maluku berkapasitas 100 kWp, dan beberapa PLTS di daerah lain seperti Bali dan Kalimantan. Mekanisme kerja pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik adalah pemanfaatan energi cahaya matahari menjadi arus listrik menggunakan piranti semikonduktor, yaitu sel surya, yang dapat merubah cahaya secara langsung menjadi arus listrik searah atau DC. Ya, sel surya terbuat dari bahan semikonduktor yaitu silikon. Silikon sel surya adalah sebuah diode yang terbentuk dari dua lapisan, yaitu lapisan atas silikon dengan tipe
prinsip kerjanya itu energi foton dari cahaya matahari yang menghasilkan pasangan-pasangan elektron di daerah depresi atau daerah penghubung antara P dan N ya di sini, dan menghasilkan arus listrik. Untuk memaksimalkan kinerja sel, maka dibuat tipe N lebih tipis dibanding tipe P, sehingga cahaya matahari dapat mencapai daerah depresi ini. Jadi ketika energi foton atau cahaya matahari mengenai si solar cell ini, di sana energi foton bereaksi dengan elektron-elektron dan terjadi lompatan elektron dan mengisi lubang-lubang yang ada di tipe P, jadilah arus listrik. Nah, itu simpelnya seperti itu. Nah, ini dia, ini solar cell dan solar modul. Ini adalah solar cell dan ini solar modulnya. Solar modul adalah beberapa gabungan dari solar cell yang disambung secara paralel dan seri. Tiap-tiap solar cell itu dapat menghasilkan tegangan sekitar 0,5 sampai 1 volt dan arus 0 sampai 10 ampere. Ya, ini juga ada prinsip kerja terjadinya arus listrik. Ini solar cell-nya, ini prosesnya. Ini juga sama. Beberapa jenis bahan surya sel antara lain monokristalin PV, efisiensi konversinya sekitar 16 sampai 17%. Ini yang paling tinggi saat ini, tapi cenderung lebih mahal. Polikristalin PV efisiensi konversinya antara 12 sampai 15%, dan jenis inilah yang paling sering dipakai. Sedangkan amorphous efisiensi konversinya 6 sampai 9%, merupakan teknologi PV dengan lapisan paling tipis tapi jarang digunakan karena efisiensinya kurang oke. Ya, komponen yang digunakan pada PLTS antara lain panel surya tentu saja yang terdiri dari beberapa sel surya, lalu charger controller yang berfungsi untuk mengatur pengisian baterai, dan inverter yang berfungsi untuk merubah arus DC yang dihasilkan dari solar panel atau baterai menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Lalu yang keempat adalah baterai atau aki, perangkat yang berfungsi untuk menyimpan daya, menyimpan listrik yang dihasilkan panel surya tersebut. Ada beberapa jenis rangkaian PLTS PV, yaitu seperti satu, rangkaian on-grid system. On-grid system adalah yang terkoneksi dengan jaringan PLN. Grid itu adalah jaringan PLN. Jadi on-grid adalah sistem yang terkoneksi dengan jaringan PLN. Lalu yang kedua, off-grid, sistem yang berdiri sendiri atau tidak terkoneksi. Dan yang ketiga, hybrid. Sistem hybrid itu adalah gabungan dari keduanya. Ya, ini penjelasan dari sistem on-grid. Cahaya matahari, solar panel, lalu masuk ke inverter. Ini masih DC, dari inverter keluar ke meteran atau langsung di beban, serta kelebihannya nanti bisa diekspor ke PLN. Dengan meterannya sendiri ini menggunakan meteran khusus, yaitu meteran Exim. Dan ini on-grid ini tanpa baterai. Jadi kekurangannya ketika PLN shutdown, rumah kita juga mati, ikut shutdown. Ya, ini on-grid juga, panel surya mengubah radiasi matahari menjadi arus searah atau DC, lalu masuk ke inverter, diubah menjadi AC, lalu masuk ke meteran, listrik yang dihasilkan dipakai untuk pemakaian sehari-hari atau rumah, dan kelebihan listrik bisa diekspor ke PLN sebagai
itu ketika PLN mati kita masih bisa tetap menggunakan listriknya karena adanya cadangan power yaitu dari baterai. Tapi kerugiannya ya harga-harga baterai itu sendiri mahal untuk menciptakan rangkaian ini cenderung lebih mahal dari yang on grid. Ya, prinsip kerjanya itu dari yang off grid ini panel surya masuk ke SCC solar charge controller untuk merawat aki juga, lalu masuk inverter baru digunakan ke beban. Atau bisa juga kalau untuk penggunaan sistem beban DC bisa langsung dari inverter dari SCC dari baterai tanpa inverter. Dan ini yang hybrid yaitu gabungan dari keduanya. Ini KWH Exim-nya, kelebihan bisa ekspor ke PLN, tapi ini juga ada baterai untuk backup ketika PLN shutdown. Ya, ini yang hybrid lebih menguntungkan dan tentu lebih mahal juga. Ya, PLTS fotovoltaik di Indonesia potensinya sangat besar. Indonesia sebagai negara tropis yang mendapat sinar matahari sepanjang tahun dan kekayaan alam pasir silika yang dapat dioptimalkan. Hal ini sangat potensial sebagai energi alternatif tentu saja. Dengan kondisi cuaca yang ada di Indonesia dengan cahaya matahari sekitar 44,8 kWh per meter persegi dan rata-rata suhu 25 hingga 34 derajat Celcius, maka berbanding lurus dengan performa solar cell yang bekerja optimal pada kisaran suhu 25 hingga 26 derajat Celcius. Setiap kenaikan temperatur pada solar cell 1 derajat Celcius maka akan berkurang sekitar 0,4% pada total tenaga yang dihasilkan. Maka untuk mengoptimalkan penyinaran kita perlu mengarahkan panel tersebut dengan tepat ke matahari. Seperti ini contohnya, kita diarahkan condong 15 derajat ke utara untuk daerah di bawah Khatulistiwa dan condong 15 derajat ke selatan untuk daerah di atas Khatulistiwa. Menurut Yusuf et al. Pada tahun 2020 terdapat beberapa tipe sistem fotovoltaik berdasarkan lokasi dan kegunaannya, yaitu satu tipe konvensional yang di tanah itu ground mounted solar system, B yang atap rumah di rooftop, lalu kanal, lalu lepas pantai, ini yang diaplikasi oleh Jepang dan Singapura, dan yang terakhir di waduk itu reservoir atau lake based floating solar system. Floating solar system ini sedang dikembangkan di Indonesia juga, yaitu di daerah Purwakarta, Waduk Cirata. Kabarnya akan menjadi solar cell floating terbesar di Asia Tenggara. Ya, ini contoh perhitungan. Misal daya yang dibutuhkan adalah 2.840 per hari, maka jumlah solar panel yang diperlukan adalah total daya dibagi charging efektif, itu 2840 dibagi misalnya charging efektifnya itu 5 jam, maka menghasilkan segini 568. Nah, jika yang kita gunakan adalah solar panel dengan kekuatan 100 WP, maka kita membutuhkan 568 dibagi 100, yaitu 5,68 pieces atau 6 solar panel. Dan jumlah kebutuhan baterai tentu saja, jika baterai yang digunakan 12 volt atau 12 volt 100 Ah, maka baterai yang dibutuhkan adalah 2840 dibagi 12 kali 100. Maka kita butuh 3 baterai untuk sekali penggunaan dalam 1 jam.
misal jika kita membutuhkan dalam 3 hari tinggal 2840 dikali 3 2840 kali 3 dibagi 12 kali 100 itu 7,1, atau kita bisa ambil 7 atau 8 baterai. Ya, kelebihan dan kekurangan PLTS ini, itu kelebihannya tentu ramah lingkungan, tidak memberikan kontribusi bising, suara, asap, dan lain-lain. Lalu energi matahari yang melimpah di Indonesia karena posisi di Katulistiwa. Biaya pemeliharaan juga rendah, masa pakai panjang bisa mencapai 25-30 tahun. Dan panel surya ini tidak banyak kehilangan efisiensi dalam masa pakainya yang lama. Tapi kekurangannya biaya relatif mahal karena alat-alatnya masih dalam pengembangan dan cenderung baru. Membutuhkan baterai yang harus diganti 2 hingga 4 tahun sekali, dan harga baterai juga mahal. Lalu membutuhkan space atau tempat untuk meletakkan panel-panel tersebut dan kontrol boxnya. Tentu bergantung pada cuaca. Jika tidak bisa dipasang dengan baik, bisa terjadi overheat atau kurang efisien atau kurang efektif dalam menghasilkan listriknya. Ya, di sini beberapa contoh keterangan ini dalam proses pembuatan si solar cell-nya. Ini adalah polisilikon, ini ingot atau wafer silikon, dan ini sudah dalam bentuk fotovoltaik. Sel ini dalam modul, lalu siap di aplikasi. Dan ini adalah prinsip kerja sederhananya PLTS. Ini yang PLTS Likupang di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dengan kapasitas 20 MW, tapi perharinya dia menghasilkan atau mensuplai 15 megawatt. Yang dipasang ini on grid tanpa baterai, langsung online ke PLN di Sulut Gorontalo, PLN Sulkot. Dan yang ini adalah contoh PLTS di luar negeri, yaitu di Australia, PLTS di kampus UQ di daerah Ketten, Australia. Ini untuk menerangi atau untuk mensuplai satu kampus. Nah, ini adalah skema PLTS jaringan besar atau PLN. Ini solar panelnya, terus ini baterai bank, lalu ini panel distribusi DC yang bisa langsung didistribusikan dalam bentuk DC. Ini adalah solar charge sistemnya, lalu ini sistem pemantau kalau terjadi apa-apa, dan ini adalah inverter. Ini adalah panel distribusi AC. Lah, setelah keluar dari sini kita siap didistribusikan, lalu melewati trafo dulu untuk penaikan tegangan, yaitu ini trafo step up, dan ini adalah arus menengah. Sebelum masuk ke rumah-rumah perlu diturunkan lagi tegangannya dengan trafo step down baru ke rumah kita. Ya, ini juga jaringan PLN. Kiranya seperti itu penjelasan tentang PLTS fotovoltaik dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kurang-kurang atau ada kesalahan, mohon diperbaiki, mohon koreksinya. Terima kasih banyak.